Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Hairunisa dengan nomor NIM 12110075. Saya dari kampus Universitas Cendekia Abditama semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah komputer paralel yang berjudul Implementasi Komputer Paralel. Baiklah, di sini saya akan membacakan yang pertama ada definisi dan konsep dasar. Pengertiannya yaitu komputer paralel adalah sistem komputasi yang menggunakan banyak prosesor untuk menyelesaikan tugas secara bersamaan, meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Yang kedua ada konsep dasar. Konsep utama dari pemisahan tugas kompleks menjadi bagian yang lebih kecil diproses secara paralel oleh beberapa unit pemrosesan dan digabungkan kembali untuk hasil akhir. Selanjutnya ada kelebihan komputer paralel. Di sini ada 3 kelebihan. Yang pertama, kecepatan tinggi, yaitu menangani masalah kompleks dengan lebih cepat karena pemrosesan dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, efisiensi energi, dapat mengoptimalkan penggunaan energi dengan melakukan proses komputasi secara paralel. Dan yang ketiga, ada skalabilitas, yaitu dapat dengan mudah ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak prosesor untuk menangani tugas yang lebih kompleks. Selanjutnya ada jenis-jenis arsitektur komputer paralel. Di sini ada 4. Yang pertama ada SIMD, instruksi tunggal, data banyak. Semua proses menjalankan instruksi yang sama pada data yang berbeda. Yang kedua ada MIMD, yaitu instruksi banyak, data banyak. Setiap proses dapat menjalankan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. Dan yang ketiga ada SMP, multiprosesor simetris. Beberapa prosesor berbagi memori dan bus yang sama bekerja secara bersamaan. Dan yang terakhir itu ada cluster, yaitu sejumlah komputer terhubung dalam jaringan untuk bekerja bersama sebagai satu sistem paralel. Nah, di sini ada aplikasi komputer paralel. Yang pertama itu bisa untuk simulasi ilmiah, perkiraan cuaca, dan kecerdasan buatan. Yang pertama ada simulasi ilmiah, yaitu untuk membuat model dan simulasi kompleks untuk berbagai bidang seperti fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk perkiraan cuaca, yaitu untuk memproses data cuaca yang besar untuk memprediksi pola cuaca dan memberikan peringatan dini. Dan yang ketiga ada kecerdasan buatan, melatih model pembelajaran mesin yang kompleks untuk aplikasi seperti pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya di sini ada tantangan dalam implementasi komputer paralel. Ada 3. Yang pertama ada pemrograman, yaitu membuat program yang dapat memanfaatkan pemrosesan paralel secara efisiensi dan efektif. Dan yang kedua ada komunikasi, mengelola komunikasi dan sinkronisasi antara prosesor dalam sistem paralel. Dan yang ketiga ada kesalahan, mendeteksi dan mengatasi kesalahan yang dapat terjadi dalam sistem paralel yang kompleks. Oke, selanjutnya ada pemrograman komputer paralel. Di sini ada 3. Yang pertama ada MPI, Message Passing Interface, mengizinkan proses untuk berkomunikasi dan bertukar data. Yang kedua ada OpenMP, suatu standar untuk pemrograman paralel pada platform multi-inti. Dan yang ketiga ada CUDA, platform komputasi paralel untuk GPU yang memungkinkan pemrograman paralel skala besar. Nah, di sini ada contoh penggunaan komputer paralel ya. Yang pertama itu ada pemodelan iklim, yang dimana untuk mensimulasikan perubahan iklim dan dampaknya. Yang kedua ada analisis data besar, yaitu untuk menganalisis dataset besar untuk menemukan pola dan wawasan. Dan yang ketiga untuk kriptografi, yaitu untuk memecahkan kode dan algoritma kriptografi yang kompleks. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan komputer paralel dengan komputer serial. Yang pertama itu ada kecepatan. Komputer paralel jauh lebih cepat dalam menyelesaikan tugas kompleks. Yang kedua, efisiensi. Komputer paralel lebih efisien dalam penggunaan energi dan sumber daya. Dan yang ketiga itu ada biaya. Komputer paralel umumnya lebih mahal daripada komputer serial.
Nah, oke, di sini ada kesimpulan dan prospek masa depan. Komputer paralel telah mengubah cara kita berpikir tentang komputasi di masa depan. Komputer paralel akan semakin penting dalam memecahkan masalah kompleks dan mendorong inovasi berbagai bidang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.